Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dharma Budi Channel. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris yang lumayan ringan untuk menjawab kebingungan buat adik-adik yang belajar sendiri. Kenapa ada perbedaan antara verb 2 sama verb 3 pada keadaan tertentu. Yuk kita lihat dulu masalahnya bagaimana. Nah, kita tahu ketika kita belajar dalam bahasa Inggris itu ada namanya verb 1, verb 2, dan verb 3 ya. Di mana verb 1 biasanya menggunakan kata kerja dasar, kemudian verb 2 dan verb 3 akan berubah seperti ini. Kita ambil contoh, verb 1-nya write, verb 2-nya wrote, verb 3-nya written. Verb 1-nya drive, verb 2-nya drove, verb 3-nya driven. Verb 1-nya sing, verb 2-nya sang, verb 3-nya sang. Normalnya dalam pikiran kita ketika berbeda jenis verbnya berbeda pula kata yang dipakai, ya kan? Berarti akan ada 3 bentuk yang berbeda. Tapi coba kita lihat contoh yang berikutnya. Ada kata repair sebagai verb 1, sementara verb 2-nya menggunakan repaired, dan verb 3-nya juga sama menggunakan repaired juga. Contoh berikutnya adalah have. Have ataupun has nanti kalau kita lihat itu verb 2-nya menggunakan had dan verb 3-nya juga menggunakan had. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana cara membedakan mereka dalam kalimat? Sebetulnya ini kan untuk membuat kita lebih merasa nyaman saja ya ketika sudah tahu ya. Fungsi dari pengetahuan kan supaya kita merasa nyaman ketika kita sudah tahu. Yuk kita lihat bagaimana caranya. Kita punya 3 contoh kalimat di sini. Yang pertama, they moved the table to their room. Satu lagi, we have moved to Sulawesi since I was 5. Dan kalimat ketiga, the box has been moved to the warehouse. Ketiga kalimat ini menggunakan kata dasar yang sama, move atau memindahkan atau pindah gitu ya. Nah, terus apa yang membedakan mereka? Yuk kita lihat. Nah, kalimat pertama kata kerjanya moved, dan kalimat kedua itu sebetulnya kata kerjanya adalah have moved. Kalimat ketiga yang dianggap sebagai kata kerja adalah has been moved. Nah, bagaimana kita mengetahui yang mana verb 2 dan yang mana verb 3? Sebetulnya sederhana sekali ya. Kalau kita melihat dia berdiri sendirian seperti pada kalimat pertama, moved doang, maka kita akan langsung tahu, wah itu namanya verb 2. Tapi kalau mereka berkelompok nih, ada kata-kata have moved. Itu pun artinya dalam satu kesatuan jadi telah pindah ya. Maka move di sini merupakan verb 3. Jadi kalau dia berkelompok, maka kata kerja utamanya dianggap sebagai verb 3. Begitu juga di kalimat ketiga tuh, has been moved. Mereka berkelompok ya. Jadi kata utamanya itu kan si moved, dan karena dia berkelompok lebih dari satu saja, maka dia dianggap sebagai verb 3. Oke, lihat nih kesimpulannya. Verb 2 lazimnya sendirian, dan si verb 3 dia biasanya butuh berkelompok. Sampai pada tahap ini pengetahuan kita itu sampai di situ dulu. Karena nanti akan ada kasus-kasus lainnya yang membuat beberapa pengecualian itu terjadi. Sekarang kita perkuat lagi, sekali lagi. Ada 3 contoh kalimat di sini. He had painted the house before his uncle came. Kalimat kedua, she painted her house by herself. Dan kalimat ketiga, the car was painted. Kata kerja utama mereka adalah paint, ya, mewarnai gitu kan. Yuk kita lihat dulu. Udah bisa nebak nggak kira-kira yang mana verb 2 dan mana yang verb 3? Yuk kita cek. Nah, di kalimat pertama si painted dia bawa teman, si had, mereka berkelompok. Maka painted itu adalah verb 3. Di kalimat kedua, she painted sendirian paintednya, benar nggak? Ya, kalau kita lihat dia sendirian dan dia tidak lagi berupa bentuk yang dasar, maka dia merupakan verb 2.
Nah, kalau yang ketiga nih, was painted. Si painted punya teman, si was. Mereka berkelompok. Ingat kalau berkelompok dianggap sebagai verb 3. Nah, semoga dengan ini sudah terjawab ya beberapa rasa ingin tahu kita ya ketika dalam kalimat terdapat kata kerja yang verb 2 atau verb 3-nya terlihat sama dan bagaimana cara membedakannya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.